Ada rumor tukar dua pembalap di skuad Ducati. MotoGP Jerman ibarat ajang adu pamer kekuatan motor-motor Ducati, terutama dua pembalap terkuat mereka, Pecco dan Martin. Sementara itu, Martin bangga bisa mengalahkan pembalap terkuat saat ini, yakni juara bertahan, Francesco Bagnaia. Rumor MotoGP 2024 ada opsi tukar pembalap MotoGP dimungkinkan untuk tim resmi Ducati. Kedengarannya manajemen Ducati MotoGP akan dipaksa untuk membuat keputusan penting dalam beberapa minggu mendatang. Setelah sumber yang dekat dengan Ducati mengonfirmasi kepada wartawan bahwa ada opsi kontrak untuk menukar Enea Bastianini dengan pemenang balapan GP Jerman hari Minggu lalu. Itu artinya Jorge Martin akan dipercepat menjadi skuad tim pabrikan untuk musim depan. Desas-desus ini rupanya berawal dari sesuatu yang telah diisyaratkan beberapa waktu lalu, di mana bos Ducati Paolo Ciabatti menyarankan beberapa minggu yang lalu bahwa keputusan besar harus dibuat selama liburan musim panas 5 minggu mendatang. Dan bahwa keputusan itu secara khusus ditunda karena Bastianini yang cedera. Kemudian dikuatkan dengan penampilan apik Martin musim ini. Dan puncaknya saat dia mengikuti balapan akhir pekan ini di Sachsenring. Namun Martin membantahnya. Saya tidak terlalu memikirkannya. Saya mendengar sesuatu tentang Ducati bahwa mereka perlu memutuskan sesuatu. Saya tidak tahu persis apa yang harus mereka putuskan. Mungkin jika saya memiliki kemungkinan untuk pergi ke tim pabrikan akan bagus. Tapi itu bukan hal yang aku pikirkan sekarang. Saya merasa hebat dengan Pramac. Saya memiliki motor yang bagus. Motornya sama dengan tim pabrikan. Saya merasa tidak ada perubahan besar jika kami pindah, kata pembalap Pramac Ducati itu kepada MotoGP.com. Namun sekali lagi keputusan bisa saja berubah dalam beberapa minggu mendatang berkat penampilan impresif pembalap Spanyol itu di trek Jerman. Martin meraih kemenangan dari pembalap pabrikan dan juara bertahan dunia Pecco Bagnaia di balapan sprint dan balapan utama. Dan dengan Bastianini yang masih memulihkan diri dari cedera bahu yang dideritanya di seri pembuka kejuaraan di Portimao pada bulan Maret lalu, ketika dia disingkirkan oleh sesama pembalap Ducati Luca Marini. Jelas bahwa peringkat ketiga dunia tahun lalu itu merasa posisinya masih aman dengan alasan cedera. Bahkan setelah hanya menyelesaikan dua balapan akhir pekan yang jauh dari podium. Bastianini kesulitan masuk posisi 10 besar sejak dia kembali balapan. Saat dia terus berusaha mendapatkan kembali kebugarannya. Meskipun di Sachsenring dia menekankan bahwa masalah yang lebih besar adalah kurangnya pengalaman dengan Ducati GP23 karena absennya yang lama. Dan berulang kali menekankan bahwa dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk adaptasi. Apakah Martin yakin bisa ke tim pabrikan tahun depan mengingat rumor yang beredar? Martin sendiri masih meragukan itu. Namun jika benar, dia sangat percaya diri bisa bertarung untuk tim nomor 1 itu tahun depan. Martin agak jengkel setelah kalah menghadapi Bastianini dalam pertarungan untuk memperebutkan kursi pabrikan selama musim 2022. Namun Martin menggunakan rasa frustrasi itu secara positif untuk memotivasi dan terlihat lebih kuat dari sebelumnya dan mampu lebih cepat, konsisten dan punya kematangan saat melaju di atas motor. Sementara kesulitan Bastianini sejauh musim ini mungkin bukan karena dirinya sendiri, namun tidak dapat disangkal bahwa Martin telah membuat dampak yang lebih signifikan pada kejuaraan MotoGP 2023 saat ini. Sekarang dua kali pemenang balapan sprint dan peraih podium di 3 putaran sebelumnya itu meninggalkan Jerman ke Belanda di posisi kedua di klasemen kejuaraan dunia dan membuntuti Bagnaia dengan hanya 16 poin. Sementara Bastianini yang dilanda cedera hanya memiliki 16 poin. Namun, satu hal yang telah dijawab dengan tegas oleh kesuksesan Martin di Sachsenring dan yang mungkin akan melegakan manajemen Ducati adalah dengan kecepatannya saat ini Martin jelas tidak akan pindah pabrikan atau dengan mudah bisa dibujuk oleh pabrikan lain. Rumor menyebutkan awal musim ini bahwa dia hampir mencapai kesepakatan dengan Yamaha untuk menggantikan Franco Morbidelli. Saya senang di mana saya berada dan saya berharap untuk tetap di sini untuk saat ini, katanya sambil tertawa. Ketika ditanya apakah dia bisa tergoda meninggalkan Ducati dengan tawaran sebagai pembalap pabrikan di tim Jepang itu. Tentunya pihak Bastianini tidak akan tinggal diam jika pembalapnya digusur begitu saja. Carlo Pernat, manajer Bastianini, menjelaskan syarat-syarat kesepakatannya dengan Ducati. Kontraknya berakhir pada akhir 2024. Jika dia mencapai posisi pertama, kedua, atau ketiga, gajinya bisa 3 kali lipat.
Tetapi saat ini performa pembalapnya itu menurun akibat cedera dan ini bisa dijadikan senjata pernat untuk membela anak didiknya itu. Namun apapun bisa terjadi, apalagi jika di belakangnya ada kesepakatan sebelumnya bahwa bisa saja diturunkan ke tim Pramac jika prestasinya menurun dan begitu sebaliknya. Jorge Martin dari Pramac Ducati merayakan kemenangan setelah mengalahkan Pecco Bagnaia di sprint dan balapan hari Minggu di Sachsenring. Pembalap berusia 24 tahun itu mendominasi sprint selama 15 lap pada hari Sabtu dan finish hampir 2,5 detik di depan Pecco yang berada di posisi kedua. Dalam race hari Minggu, mereka berdua kembali terlibat pertarungan sengit dengan jarak yang sangat ketat. Meski Bagnaia sempat membentur roda belakang Martin di tikungan terakhir pada lap terakhir sehingga kehilangan 0,3 detik. Keduanya menyentuh garis finish hanya berjarak 0,064 detik. Belum pernah ada 5 Ducati menyapu bersih 5 teratas dalam balapan di kejuaraan dunia MotoGP. Yang mengesankan lagi, 8 Desmo Sedici masuk 9 besar. Hanya Jack Miller dari Red Bull KTM yang berada di posisi ke-6 yang tidak menunggangi Ducati, meskipun dia juga mantan rider tim merah itu. Dan di trek, di mana Ducati hanya menang sekali, yakni pada 2008 bersama Casey Stoner. Lebih dari 96.000 penggemar menyaksikan demonstrasi betapa bagusnya motor buatan Borgo Panigale itu musim ini. Kemenangan di Sachsenring adalah kemenangan yang sangat emosional bagi Jorge Martin. Ini merupakan kemenangan kedua setelah GP Styria pada 15 Agustus 2021 di Red Bull Ring. Saya akhirnya bisa mengulang momen di Austria di sini setelah perjuangan panjang. Sekarang apa yang saya pelajari tahun lalu tentang motor yang sulit dikendarai membuahkan hasil. Saya fokus pada diri sendiri dan juga mencoba mengembangkan dan meningkatkan motor. Saya sangat bangga dengan tim saya yang bekerja keras bahkan di saat-saat sulit, ungkap rekan setim Johan Zarco itu. Rider berjuluk Martinator itu menambahkan, tidak hanya menang, saya duel langsung melawan Pecco. Itu yang utama. Dia menjadi yang terkuat selama 1,5 tahun ini. Bisa mengalahkannya, itu sangat berarti. Saya merasa seperti salah satu pembalap terkuat. Semoga saya bisa menjaga kecepatan ini hingga akhir musim. Apakah Martin merasakan saat Bagnaia menabrak roda belakangnya? Saya merasakan motornya bergerak, tapi saya pikir itu karena ban belakang, di mana saya kesulitan di 5 lap terakhir. Kemudian saya menyadari bahwa Pecco tepat di belakang, dan saya memutuskan untuk melakukan segalanya. Dia mampu melawan dan hampir finish lebih dulu, saya sedikit beruntung. Secara keseluruhan, saya menjalani balapan yang lebih baik dari dia, jawab Martin sambil tersenyum. Pada 3 seri terakhir di Le Mans, Mugello, dan Sachsenring, Martin selalu naik podium. Kemungkinan besar Martin akan menjadi lawan terkuat Bagnaia di kejuaraan dunia. Begitulah adanya. Kami berdua sudah saling kenal sejak lama, dia sangat kuat. Pada hari Sabtu dia sedikit kesulitan, tetapi hari ini dia hampir lebih cepat dari saya. Ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Yang paling penting adalah konsistensi, pungkas Jorge Martin.